Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Aristiano Nugroho selaku dosen pengampu dan juga rekan-rekan kelas F yang saya sayangi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karisa Putri selaku moderator, ditemani dengan bidang kita sebagai juru kamera, lalu dengan penyaji Muhammad Aldi yang akan membahas skripsi senior kita yaitu skripsi Bang Akif Fajari Asar. Untuk Muhammad Aldi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan kepada teman-teman apa aja kelebihan, keunggulan, dan kelemahan dari skripsi senior kita Akif Fajari Asar. Baik, keunggulan skripsi yang pertama adalah topik relevan dengan kebutuhan sosial, yang dimana skripsi ini membahas pemanfaatan sertifikat tanah dalam legalisasi aset untuk meningkatkan modal usaha di kalangan masyarakat transmigran. Topik yang sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, metode penelitian yang komprehensif menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif yang mencakup wawancara, studi dokumentasi, dan penyebaran kuesioner, sehingga memberikan data yang lebih kaya dan mendalam. Yang ketiga, fokus pada literasi keuangan masyarakat, yang dimana skripsi ini menyoroti literasi keuangan masyarakat, termasuk pemahaman tentang simpanan, pinjaman, dan investasi yang penting untuk pengembangan usaha. Yang keempat, penyajian data yang terstruktur. Penelitian ini dilengkapi dengan diagram dan tabel yang memudahkan pembaca untuk memahami perubahan modal usaha dan jumlah usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat tanah. Yang kelima, analisis tentang perubahan ekonomi masyarakat. Analisis yang cukup mendalam mengenai perubahan jenis usaha, modal usaha, dan pengolahan usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat tanah memberikan wawasan yang jelas tentang dampak kebijakan tersebut terhadap ekonomi lokal. Mengenai kelemahan skripsi tersebut, yang pertama, kurangnya fokus pada efisiensi dan efektivitas. Tidak ada pembahasan mendalam tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan modal tambahan dari sertifikat tanah yang penting untuk memahami apakah kebijakan ini menguntungkan dalam jangka panjang atau tidak. Kedua, analisis keuntungan usaha kurang mendalam. Peneliti ini tidak menekankan pada perubahan keuntungan usaha secara jelas, sehingga setelah pengguna sertifikat tanah sebagai jaminan yang merupakan informasi penting untuk menilai keberhasilan kebijakan. Yang ketiga, ketergantungan pada sertifikat tanah. Pembahasan yang terlalu fokus pada penggunaan sertifikat tanah sebagai satu-satunya jaminan modal tanpa mempertimbangkan alternatif jaminan lain seperti BPKB atau aset berharga lainnya. Keempat, minimnya pemanfaatan teknologi digital. Kurangnya pembahasan tentang potensi pengembangan usaha melalui platform digital, mengingat perkembangan teknologi yang pesat dalam mendukung usaha kecil dan menengah. 5. Keterbatasan data pada keberlanjutan usaha. Skripsi ini tidak mengkaji keberlanjutan usaha dan potensi risiko kegagalan setelah penambahan modal melalui sertifikat tanah, serta bagaimana masyarakat dapat mengatasi tantangan tersebut. Baik, sekian dari pemaparan dari saya. Mik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada peneliti. Tepuk tangannya dan dong. Kemudian untuk pembahas pertama kepada Zafiandi saya persilakan.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Izin, Mas penyaji. Jadi di sini saya sedikit mau membahas kekurang setujuan saya terkait kelebihan yang pertama tadi, yang ketiga kalau salah kedua yang terkait metode penelitian yang komprehensif. Karena menurut saya di skripsi tersebut walaupun pakai dua jenis metode penelitian, tapi kan tadi ada kurangnya di bagian rumusan masalahnya yang sebelumnya sudah dijawab oleh Mbak Mut, bisa dijawab dengan hanya metode kualitatif saja. Jadi menurut saya itu bukan suatu kelebihan sih. Mungkin nanti bisa disangka saja. Nah, terkait itu saya juga mau menambahkan untuk yang kekurangannya. Menurut tadi juga sudah dibahas sedikit, cuma saya menambahkan aja yang terkait kalau di pembahasan video itu Pak Aristiono sedikit memberikan masukan apakah itu bisa membuyarkan pikiran orang lain hasil penelitiannya terkait kayak ilmu yang diambil, multi ilmu atau apa namanya, interdisiplin ilmu. Di situ kan membahas juga ekonomi terkait modal. Nah di situ menurut saya peneliti kurang paham terkait ilmu ekonomi tersebut sehingga hasil yang diberikan pun nggak maksimal gitu. Jadi menurut penyaji mungkin nanti bisa dibahas juga gimana solusinya kalau peneliti itu nggak terlalu ahli di bidang ilmu tersebut. Terima kasih kepada Zulfiandi atas penyampaiannya. Lalu untuk pembahas kedua yaitu Nathan Susilo, saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Izin Bapak, izin Bang penyaji. Kali ini saya menyoroti sajian dari yang saudara Alfi Raji Kabar terangkan. Menurut saya fokusnya secara pribadi yaitu rumusan masalahnya yang kurang efektif. Seperti yang dibilang tadi, seharusnya memakai metode yang kualitatif saja, walaupun itu bisa digabung metodenya. Kemudian seperti yang saudara Z juga sampaikan, senior Akif ini ilmunya harusnya yang lebih dipahami lagi, lebih didalami lagi dalam prosesnya. Karena kalau misalkan sebagai kita sebagai awam yang melihat itu pasti akan bingung sendiri dengan apa yang akan dibahas oleh senior. Terus juga data yang menurut saya data yang dikumpulkan oleh senior sudah paling tepat, yaitu dia tanya face to face seperti juga yang Bolos telah sampaikan. Terus juga satu lagi efisiensi dari metode yang digunakan itu masih harusnya bisa lebih digali lagi. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk Nathan Susilo atas tanggapannya. Lalu untuk Muhammad Aldi memberi respon. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pembahas 1 serta pembahas 2 yang telah memberikan masukan ataupun respon terhadap apa yang telah saya jelaskan di depan. Yang paling banyak dibahas oleh pembahas tadi adalah tentang metode penelitian yang komprehensif, di mana salah satu pembahas ada yang tidak sepakat ataupun setuju menggunakan metode campuran, yaitu antara kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang dijelaskan sama Mbak Ina juga tadi, memang
menggunakan metode campuran belum tentu memiliki keunggulan. Namun dengan menggunakan dua metode tersebut, data tersebut sudah mencakup hasil wawancara, studi dokumentasi, serta penyebaran kuesioner, sehingga data yang didapatkan itu lebih kaya dan mendalam. Saya pun tidak bakal menyanggah mengenai tidak setujunya rekan pembahas mengenai itu masuk ke dalam keunggulan. Namun di mana itu juga memiliki keunggulan tersendiri. Makanya saya masukkan ke dalam keunggulan. Terus tadi juga dibahas mengenai kurang pahamnya peneliti terkait disiplin ilmu yang kurang dikuasai. Saya sepakat mengenai peneliti yang memang belum ataupun kurang dalam menguasai ilmu yang dibicarakan ataupun yang dibahas. Mungkin kedepannya mengenai kita yang telah mempelajari skripsi dari senior kita ini, dari Bang Akif, mungkin kedepannya kita dapat memperbaiki ataupun mendalam lagi ilmu apa yang akan kita ambil untuk skripsi kedepannya. Mungkin itu aja sanggahan dari saya. Terima kasih atas pengertiannya. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada penyaji atas responnya, dan juga terima kasih kepada para pembahas serta rekan-rekan kelas F yang sudah memperhatikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.